Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Yang pertama begini, kami di Partai Gelora, di pimpinannya ya, itu sesungguhnya membangun komunikasi dengan Pak Jokowi sebagai Presiden sejak Oktober 2019. Bahkan sebelum beliau dilantik sebagai Presiden periode yang kedua. Gitu. Nah, dalam pertemuan pertama itu kami sowan kepada beliau bahwa kami ingin mendirikan partai politik, mendirikan Gelora. Nah, di dalam pertemuan itu ada satu ide yang kami diskusikan dengan Pak Presiden. Bahwa pemilu 2019 ini kan sebenarnya kontinum kelanjutan dari pemilu 2014 dan di tengahnya kan ada peristiwa Pilkada DKI 2017. Nah, waktu itu kami mengatakan begini, Pak, ada satu situasi geopolitik dunia yang trennya ini mengarah kepada krisis. Dan bukan hanya krisis, ini juga bisa berkembang menjadi konflik. Itu awal Oktober 2019. Nah, dibutuhkan satu upaya rekonsiliasi politik nasional, termasuk konsolidasi elit. Nah, ternyata beliau sangat antusias dengan ide itu. Lalu kami mengusulkan agar dalam konsolidasi elit nasional ini pasca pemilu yang kedua oleh Pak Jokowi, ini kekuatan-kekuatan lawan dirangkul, khususnya Pak Prabowo. Ini bisa membuka jalan bagi selesainya pembelahan ini. Nah, walhasil setelah Pak Presiden dilantik tanggal 20 Oktober 2019, Pak Prabowo masuk sebagai anggota kabinet, termasuk di dalamnya Pak Sandiaga Uno. Artinya apa? Langkah awal rekonsiliasi dan konsolidasi elit dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, kemudian setelah itu ada 4 kali pertemuan lagi. Terakhir itu kami bertemu dengan Pak Presiden di bulan Juni 2023. Nah, saat itu kami melihat beliau punya perhatian dan kepentingan yang sangat besar untuk bisa menjaga legasinya. Karena di 2 pertemuan sebelumnya, kami pernah bertanya ke Pak Presiden, apakah memang benar Bapak ada keinginan melakukan perpanjangan masa jabatan atau 3 periode? Beliau katakan tidak. Konstitusi tidak membuka jalan untuk itu, gitu kan? Terus kami tanya, Pak, kalau gitu apa legasi Bapak setelah selesai nanti di 2024? Beliau menyebut ada 3. Satu IKN, satu IKN harus jalan. Yang kedua pembangunan infrastruktur secara lebih akseleratif dan merata. Yang ketiga hilirisasi. 3 ini yang beliau sebut sebagai legasinya beliau. Ketika berbicara legasi itulah kira-kira siapa kepemimpinan yang bisa menjaga, meneruskan legasi ini. Dan dari awal kan kita tahu bahwa Pak Jokowi kan juga mendorong sosok Ganjar Pranowo kan. Tapi kelihatannya ada dinamika elit di internal PDIP dan relasi antara PDIP dan Pak Jokowi, sehingga kami membaca Pak Presiden punya preferensi baru. Dan preferensi baru itulah ke sosok Pak Prabowo. Nah, mulai kami komunikasi dengan banyak partai politik gitu ya. Dan ternyata dari percaturan politik Capres-Cawapres ini ada satu titik yang kami temukan deadlock di soal siapa yang jadi cawapres. Karena figur-figur yang mau jadi cawapres ini saling ngunci satu sama lain. Nah, sampai pada pertemuan di bulan Juni 2023 dengan Pak Presiden, itu pertemuan kami yang kelima, kami kemudian menyampaikan satu usulan, bagaimana kalau sosok Gibran sebagai cawapres? Nah, mengapa kok Gibran yang dimunculin? Ternyata dari komunikasi informal kami, ngobrol kami dengan beberapa pimpinan partai politik, ketika muncul nama Gibran, mereka cenderung bisa menerima. Artinya sosok Gibran ini, dia tidak punya kendala di pihak-pihak ini. Gitu. Jadi kalau mereka deadlock dengan figur-figur yang sudah ada,
mereka kemudian bisa bersepakat dengan figur Gibran. Ya. Kenapa mereka bisa bersepakat? Alasannya sederhana, karena mereka melihat bahwa Pak Prabowo memang visinya ketika maju sebagai capres ini adalah ingin melanjutkan legasi Pak Jokowi. Ingin melanjutkan capaian-capaian pembangunan Pak Jokowi. Sehingga kalau itu yang menjadi visi Pak Prabowo, maka koalisi ini memang harus ada unsur dalam tanda petik ya, unsur perwakilan Pak Jokowi ya. Akhirnya antar ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju ya, akhirnya mereka mufakat Gibran sebagai cawapres. Ketika Partai Gelora menyampaikan usulan itu Iya. kepada Presiden, reaksi Presiden apa pada waktu itu? Menolak. Ah, Menolak. Alasannya apa? Pertama, ya kan nggak cukup umur. Yang kedua, ya beliau kan baru berapa tahun sebagai wali kota. Ya belum saatnya, kira-kira begitu. Belum saatnya. Tetapi saat itu kami katakan bahwa sosok Gibran ini bisa menjadi solusi dari kebuntuan proses politik antar partai-partai yang akan mendukung Pak Prabowo. Tapi kemudian memang kita tahu ada muncul judicial review dari beberapa pihak ya. Ya. Ada dari PSI, ada yang dari perseorangan, ada Ada 3 pihak kalau tidak salah. Ya. Itu muncul setelah itu. Ya. Ya, tapi di bulan Juni itu belum ada isu. Ya ini semacam koinsidental saja begitu ya. Dan kemudian ya proses itu berjalan sampai kemudian MK mengambil keputusan kan. Ya, dan kami konteksnya tadi menjaga rekonsiliasi, kemudian melanjutkan legasinya, dan yang ketiga memecah kebuntuan komunikasi politik partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo. Begitu sepakat nama Gibran, proses yang terjadi berikutnya yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Ya. Beliau memang mengatakan begini, saya dari awal harus sampaikan ke teman-teman, termasuk ke Partai Gelora. Visi saya ini melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Sehingga koalisi yang ingin saya bangun pun adalah ini koalisi Indonesia Maju yang merupakan timnya Pak Jokowi. Berulang-ulang beliau katakan begitu. Nah, dalam hal itu terus kami sampaikan, kami tanyakan, kalau begitu Bapak setuju cawapresnya Pak Gibran, Mas Gibran? Beliau katakan, kalau cawapres saya adalah Mas Gibran, maka koalisi ini menjadi sempurna. Maksudnya ini adalah memang Jokowi tim. Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali ikut kontestasi di Pilpres ya. Jadi capres sudah 2 kali. Ya. Secara psikopolitik bukan perkara mudah kan, maju yang keempat kali itu bukan perkara mudah. Iya. Kalau untuk kalah kira-kira iya kan? Iya. Kan paling tidak kita membayangkan situasi psikologis seorang Pak Prabowo, oke, saya akan maju sebagai capres untuk pemilu yang keempat, tapi saya harus memastikan peluang menangnya besar kan gitu. Iya. Dan ketika MK itu mengambil keputusan, kami juga sempat terkecoh. Pagi itu putusannya ditolak gitu. Ya sudah, kita tidak punya pilihan kecuali membahas kembali nama-nama yang sebelumnya sudah ada kan. Atau kalau ada nama-nama tambahan baru yang tidak terkendala oleh syarat umur, ya sudah kita bicarakan lagi. Ya sore kemudian kita baru terkaget lagi kan, ketika ada putusan berikutnya ternyata. Nah begitu ada putusan berikutnya, kami kemudian memang komunikasi dengan pimpinan partai-partai, ya termasuk dengan Pak Prabowo kami komunikasi juga. Dan waktu itu Pak Prabowo mengatakan begini, kita akan segera membahas apa tindak lanjut dari putusan MK ini. Pak Prabowo mengundang ketua-ketua umum partai 2-3 hari setelah itu di Kertanegara. Beliau mengatakan begini, bahwa para ketua umum, kita belum akan memutuskan siapa sosok cawapres. Tapi saya masih ingin mendengarkan pendapat dari pimpinan-pimpinan partai tentang siapa yang diusulkan. Itu semua partai yang hadir diminta menulis nama 1-3. Selain Gerindra ada Golkar, PAN, Demokrat sudah gabung di situ, PBB, Garuda, PSI belum. Kemudian Gelora mengusulkan hanya 1 nama, usulkan tetap Mas Gibran. Gitu. Kita usulkan begitu.
Saat itu kami tanya, bagaimana pandangan Pak Jokowi tentang hal ini? Pak Prabowo tidak menjawab. Ya. Dan setelah itu tanggal 20 setelah Amin dan Ganjar daftar ya, ketua-ketua umum partai berkumpul ya. Dan disitulah Pak Prabowo menyampaikan hari ini kita akan mengambil keputusan siapa yang menjadi cawapres. Dan kami berkeyakinan bahwa sebelum pertemuan itu Pak Prabowo sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, ya, tentang nama-nama yang sudah diusulkan itu. Rapat itu berlangsung cepat, ya, cuma 2-3 menit gitu. Pak Prabowo mengatakan, saya sudah pelajari, saya sudah konsultasikan, dan kemudian hari ini kita akan putuskan siapa cawapres saya, dan saya usulkan nama Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah setuju semua? Ternyata semuanya setuju. Nah, pada saat itulah kami confirm bahwa Pak Jokowi sudah oke menyetujui Mas Gibran maju sebagai cawapres. Terus terang kami saat itu setelah putusan MK memang tidak concern atau mencermati isu proses pengambilan keputusan, tidak. Tapi yang menjadi perhatian kami adalah apa tindak lanjut setelah putusan ini. Ya, karena sebelumnya kan juga kita pernah melihat ada putusan-putusan MK yang secara proses atau petitumnya ada pro kontranya, tapi kan pada akhirnya dia final dan mengikat. Dalam case ini ya kami menganggap putusannya final dan mengikat. Prosesnya bagaimana itu kan urusan lain. Kalau ada etik yang dilanggar ya itu urusan Dewan Etiknya kan begitu. Ketika Pak Prabowo sudah memutuskan cawapresnya Mas Gibran, saya coba melakukan testing the water. Saya cek di lapangan. Jadi misalnya di Cirebon saya bikin 400 spanduk. Gibran pemimpin muda Indonesia. Ada foto Mas Gibran, tulisannya begitu. Kita pasang di 400 titik. Saya minta dalam 2-3 hari dipantau apa reaksi masyarakat. Ternyata yang saya temukan laporannya, sebagian besar masyarakat itu menyambut positif. Artinya apa? Ada satu situasi di masyarakat yang berbeda dengan apa yang menjadi pro kontra di kalangan elit politik. Di masyarakat ternyata sampai hari ini mereka tidak terlalu paham, tidak terlalu nyambung dengan isu politik dinasti. Termasuk mereka juga tidak terlalu nyambung, tidak terlalu paham dengan mekanisme proses pengambilan keputusan, tidak. Gitu ya. Mahkamah Konstitusi juga sesuatu yang tidak akrab, tidak familiar bagi mereka ya. Tetapi mereka punya antusiasme, ada respon positif terhadap kemunculan sosok orang muda sebagai calon pemimpin baru di Republik ini. Dan itu luar biasa responnya. Jadi saya kira kita harus coba melihat realitas publik di grassroots dengan membedakannya dengan apa yang menjadi dinamika di tingkat elit pro kontranya.